dalam Kristus bahwa kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, dan kita menjadi milik Kristus. Milik Kristus. Yang mengatur, yang mengelola hidup saya dan saudara kita semua adalah Kristus. Kita ikut Kristus. Aturan Kristus, aturan Tuhan bagi kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami sudah diberkati oleh pujian-pujian, musik dan persekutuan sesama kami. Terima kasih kami mau mendengar firman Allah dalam melengkapi, menyempurnakan berkat Allah yang akan Tuhan berikan kepada kami semua. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah, sehingga semua kami dikuatkan, kami dimantapkan, kami kuat di dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Saya membacakan firman Tuhan untuk mendasari khotbah kita atau firman Tuhan pada hari ini dari Galatia pasal 5, mungkin agak kecilin sedikit. Galatia pasal 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya sambung 2 Korintus pasal 3 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. 2 Korintus pasal 3 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mau simpulkan dan ambil beberapa kata atau satu kalimat di dalam ayat ini. Galatia pasal 5 ayat 13, intinya Kristus telah memerdekakan saudara dan saya dan kita semua, bukan lagi diperhamba oleh dunia atau dosa. Sedangkan di Yohanes pasal 8 ayat 13 ayat 31 sampai 32, mengerti kebenaran maka kita akan menjadi orang merdeka. Mengerti kebenaran. Ya. Sedangkan 2 Korintus pasal 3 17, saudara dan saya atau kita memiliki roh Allah, maka kita merdeka. Ya. Kita memiliki roh Allah, maka kita merdeka. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini bahkan mulai tanggal 1 diminta supaya kita memasang bendera 1 Agustus sampai 1 bulan ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati bahwa bangsa kita, negara kita sudah merdeka. Dulu ratusan tahun bangsa kita dijajah oleh penjajah, dan sekarang kita ke 80 tahun kita merdeka. Maka diperingati. Artinya merdeka itu kita tidak lagi dijajah, kita tidak lagi dikuasai oleh bangsa asing, tetapi kita merdeka mengatur diri kita sendiri sebagai bangsa. Tetapi merdeka di dalam Kristus. Artinya saudara sekalian,
tatkala kita merdeka di dalam Kristus, maka kita di dalam Kristus itu kita dimerdekakan dari perhambaan dosa, dari perhambaan dunia ini, kita merdeka. Artinya saudara dan saya bukan lagi hamba dunia ini, bukan lagi hamba roh-roh ataupun pengajaran-pengajaran yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi kita menjadi orang merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus artinya saudara sekalian kita dibeli oleh Tuhan, atau lebih tepat Yesus telah membayar ya kita dari dosa, dari iblis yang mematikan kita, mengakibatkan kita masuk dalam penderitaan dan kesengsaraan. Status kita, status anak iblis dulu, tatkala kita dimerdekakan menjadi status kita menjadi anak Tuhan, orang yang merdeka, tidak ada lagi penjajah dalam hidup kita, tidak ada lagi yang mengganggu ataupun yang menguasai hidup kita kecuali Kristus di dalam hidup kita. Nah, dari demikian sudah sekali merdeka di dalam Kristus, bahwa kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, dan kita menjadi milik Kristus. Milik Kristus. Yang mengatur, yang mengelola hidup saya dan saudara kita semua adalah Kristus. Kita ikut Kristus, aturan Kristus, aturan Tuhan bagi kita. Kita merdeka. Maka aturan Tuhan, ya kalau makan, boleh, semua boleh makan, boleh, tapi berjaga-jaga. Kalau makan, ya boleh, tetapi apakah itu menjadi berkat bagi sesama atau tidak? Menjadi batu sandungan atau tidak? Maka kata firman Tuhan, semuanya boleh, tetapi apakah itu membangun atau tidak? Nah, saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, kita dibeli, ditebus oleh Tuhan, akibatnya kita menjadi milik Kristus. Saudara dan saya, kita semua milik Kristus. Kristus yang menjadi penguasa hidup saya, hidup saudara dan kita semua. Ya. Yang berikut, merdeka dalam Kristus, saudara sekalian, kita bebas dari hidup ya kesukaan kita. Senang dipuji, senang disanjung, senang diagung-agungkan. Wah, itu diri sendiri, kesukaan. Tapi orang dalam Kristus, dia dipuji dan tidak dipuji bukan masalah. Dipuji dan tidak dipuji bukan problem. Ya. Orang mau puji, orang tidak mau puji, orang tidak sanjung, tidak ada masalah itu. Tidak ada kecewa, tidak sakit hati. Ya, meskipun kecenderungan manusia itu suka dan ingin. Tapi bagi saya sudah menang di situ. Ya, karena saya menghayati, mendalami bahwa yang perlu dipuji itu bukan saya, tetapi Kristus yang perlu dipuji dan diagungkan dalam kehidupan ini. Maka saya tidak marah dan tidak kecewa kalau orang tidak menghargai dan tidak menghormati. Ya, silakan saja. Ya, tapi Kristus yang penting. Nah, jadi saudara sekalian, artinya kita bebas daripada situasi semacam itu. Kalau kita tetap terikat, mengharapkan, menantikan dan menginginkan ya pujian, sanjungan, tatkala tidak ada, maka kita akan down, kita akan jatuh dan tenggelam dalam hidup ini. Maka kita tidak berdaya dalam mengaruh kehidupan itu. Ya. Orang merdeka dalam Kristus, dia tidak gila dengan puji-pujian dan sanjungan. Yang berikut, saudara sekalian, orang merdeka dalam Kristus itu adalah lepas dari kekuasaan iblis dan dunia ini. Lepas. Dia tidak lagi terikat, ya dia lepas. Tidak ada lagi ya hambatan dia untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia bebas. Ya. Mau menari, mau duduk, mau berdiri, bebas. Karena kita sudah merdeka dan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Orang yang merdeka dalam Kristus, saudara sekalian, maka dia bisa bersekutu dengan semua orang. Dia bisa berkumpul dengan semua orang. Dia bisa bersahabat dengan semua orang. Dia bisa berteman dengan semua orang. Tidak ada lagi penyekat antara si A dan si B. Di antara kita tidak ada batas lagi, tidak ada penyekat. Ya, meskipun latar belakang kita berbeda-beda, meskipun kehidupan kita berbeda-beda, tetapi kita bisa bersekutu. Ya, tanggal 17 kita akan merayakan ya ulang tahun gereja kita.
dan kemerdekaan bangsa kita, kita bisa boleh memakai pakaian daerah kita, karena tidak bisa juga kita menghilangkan identitas kita. Ya. Kita bisa menyanyikan lagu-lagu daerah kita. Ya. Itu sesuatu kekayaan. Nah, saudara sekalian, jadi artinya saya mengajak di sini, di dalam acara itu kita semuanya tidak ada sekat lagi. Meskipun engkau dari sana, aku dari sini, kita satu di dalam Kristus dan kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan. Tidak ada sekat, tidak ada batas. Ya. Tidak juga merasa minder atau merasa kecil dan merasa besar di dalam dunia ini. Ya. Tidak ada itu. Di dalam Kristus tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semuanya bernilai sama di mata Kristus. Nah, jadi saudara sekalian, mari kita bersekutu, kita berkumpul, kita menyembah Tuhan dengan bebas, dengan leluasa. Tidak ada sekat, tidak ada batas di antara kita. Yang berikut, orang dalam Kristus, saudara sekalian, dia bersatu, ya, bersatu. Dia ada satu kesatuan. Orang-orang dalam gereja ada satu kesatuan. Orang dalam gereja ada satu kesatuan, bukan terpecah belah, bukan. Ya. Ada kesatuan, bersatu. Bersatu untuk apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bersatu untuk memberitakan Injil Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersekutu, kita bersatu, saling kuat menguatkan, bukan saling menjatuhkan dan melemahkan. Ya. Kadang-kadang semangatnya kita bercerita, menginformasikan, tidak tahu itu membuat orang tak berdaya, membuat orang terjatuh dan sebagainya. Contoh, 10 pengintai setelah pulang mengintai tanah Kanaan, mereka menginformasikan kepada bangsa Israel, negeri yang kami intai besar tinggi, kita akan kalah, mereka makan orang dan macam-macam dan sebagainya. Ya, kita seperti belalang, mereka seperti besar raksasa. Ya. Saudara sekalian, ini suatu informasi yang tidak membangun, yang tidak menyegarkan, yang tidak menguatkan orang. Maka banyak orang yang terbaru bawa arus di situ. Saudara sekalian, kita orang yang dalam Kristus, kita saling kuat menguatkan, saling bangun membangun, saling support satu sama lain. Itu di dalam Kristus. Ya. Bukan di dalam dunia ini. Dalam dunia ini, kapan kesempatan kita melemahkan, menjatuhkan orang. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus, orang di dalamnya semuanya bertolong-tolongan. Ya. Dia, kalau kita belajar Alkitab, membaca Alkitab, mereka bertolong-tolongan. Orang-orang percaya bertolong-tolongan. Umat Tuhan bertolong-tolongan di dalam memikul beban pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bertolong-tolongan. Yang berikut semua memberi. Ya. Semua mengembalikan milik Tuhan. Tidak ada catatan OCA yang begini, harus memberi. Ya, orang kaya harus memberi, orang miskin tidak memberi. Tidak ada catatan dalam Alkitab. Semua orang memberi apa yang dapat dia beri. Ya, dia mengembalikan milik Tuhan, permulanya kepada Tuhan. Karena kita semua ada berkat sesuai dengan anugerah Tuhan dan berkat Allah. Semuanya memberi, semuanya mengembalikan milik Tuhan. Di dalam Kristus, orang akan sadar dan paham di sini. Ya, mengembalikan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yang berikut, saudara sekalian, orang di dalam Kristus menjelaskan posisi kita ada di dalam, bukan di luar. Di dalam Kristus menjelaskan saudara dan saya ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kita di dalam, maka orang di dalam Kristus, maka dia akan kuat, dia akan mampu bertahan untuk hidup, bertahan untuk menghadapi tantangan dan tantangan. Karena di dalam Kristus, maka Kristus akan memberikan kekuatan kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua diberikan kekuatan. Tadi malam di dalam pembahasan persekutuan kita, ya, masalah. Ya. Saudara sekalian, semua orang punya masalah. Kekuatan masing-masing berbeda. Ya. Tetapi saudara sekalian,
di dalam keberbedaan ini, dalam ada masalah ini, ada kekuatan, ada kemampuan, ada dapat berdiri tegak. Saya sebagai hamba Tuhan seringkali menghadapi suatu permasalahan, kadang-kadang berat sekali, tidak kuat. Seringkali saya berkata, Tuhan, aku tidak sanggup dan tidak kuat memikul beban dan tanggung jawab ini. Tapi Tuhan memampukan. Saya minta kepada Tuhan, mampukan aku melewati hal-hal semacam itu. Ada kekuatan, kemampuan orang dalam Kristus. Nah, yang berikut saudara sekalian merupakan yang terakhir di dalam Kristus, pengertiannya itu bahwa pikiran kita adalah pikiran Kristus. Saya katakan lagi, pikiran kita, pikiran saudara saya adalah pikiran Kristus. Hati kita berhati Kristus. Kehendak kita sama seperti kehendak Kristus. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita melayani, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan apa yang dapat kita beri. Karena kita berpikiran Kristus, berhati Kristus. Kehendak kita sebagaimana kehendak Kristus. Nah, oleh itulah saudara sekalian, kita melakukan. Bapak Ibu dan saya melayani, Bapak Ibu dan saya berbakti, Bapak Ibu dan saya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, karena itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Kata Alkitab, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkan. Itulah kehendak Allah. Maka kita di dalam Kristus, kita, pikiran Kristus, hati kita berhati Kristus, kehendak kita seperti kehendak Kristus. Itulah orang di dalam Kristus. Itulah orang yang telah merdeka di dalam perhambaan dunia ini dan dosa dunia ini dalam Kristus. Dengan demikian saudara sekalian, kita bisa berkumpul dengan semua orang. Kita bisa bersekutu dengan semua orang. Kita bisa bersekutu dengan semua orang yang melayani Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Orang-orang di dalam Kristus orangnya tulus. Di dalam melayani, di dalam melakukan dan mengerjakan satu tulus untuk memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Meskipun ada juga orang percaya, orang Kristen yang tidak tulus. Bukan tulus menjadi bolos. Saudara sekalian, tetapi di dalam Kristus orang yang tulus, apa adanya saja. Orang di dalam Kristus, pikiran, hati, rencananya, kehendaknya tertuju, tertumpu, bermuara untuk memuliakan Tuhan. Jadi itulah orang dalam Kristus. Pikirannya, hatinya, rencananya, kehendaknya bermuara memuliakan Tuhan. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Semuanya untuk mengagungkan Tuhan. Semuanya untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Itulah kita. Itulah kita. Maka saudara sekalian, mari kita hayati, kita menjadi orang-orang yang di dalam Kristus, betul-betul di dalam Kristus. Posisi kita di dalam, bukan di luar. Maka sekali lagi saya katakan, pikiran, hati kita, kehendak kita sebagaimana Kristus. Maka Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Dengan caranya. Dengan caranya. Saya menikmati cara Tuhan berbuat sesuatu. Kadang-kadang di dalam krisis tidak menyenangkan. Kadang-kadang terasa berat. Tetapi dengan Kristus, dalam Kristus ada kekuatan, dan kita akan menikmati, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyenangkan hidup kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, mengingatkan kami dan membawa kami masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan dan sama kami lebih dekat, lebih menikmati persekutuan bersama-sama dengan Dia. Dan kami menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.